Kamu pernah nggak sih ngelihat adik dan kakak yang lagi berantem? Contohnya kayak yang tadi tuh. Atau kamu sendiri lagi ngikutin berita tentang Tasya Tasya, Bella Hadid dan Gigi Hadid, atau Kardashian Family. Nah, kali ini kita berdua akan menjelaskan tentang fenomena tersebut. Sebelumnya, perkenalkan aku Tristiani dan Danella. Yuk simak penjelasannya. Sekarang, konflik sendiri itu pengertiannya apa sih? Nah, menurut KBBI, konflik merupakan percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan menurut Simon Fisher, konflik adalah hubungan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran atau tujuan yang tidak sejalan. Bahkan, Surjono Sukanto menambahkan bahwa mereka akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Sedangkan sibling atau saudara adalah seseorang yang seibu, seayah, atau hanya seibu atau seayah saja, baik adik maupun kakak. Jadi simpelnya sih, sibling konflik adalah perselisihan yang terjadi antara saudara kandung. Contohnya sendiri adalah seperti yang udah kamu tonton di awal video. Tapi nggak cuma itu, dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemuin bentuk-bentuk konflik yang beragam, seperti mengambil barang satu sama lain tanpa izin, pembagian tugas dalam membersihkan rumah, berebut remote, memperdebatkan makan apa dan di mana, dan juga saat orang tua tidak sengaja membandingkan adik dan kakak. Nah, sebenarnya hal ini sudah pernah dikaji oleh Irwan Shah dalam Patricia et al., yang mana sebenarnya hal tersebut termasuk ke dalam sibling rivalry, yaitu permusuhan dan kecemburuan antara saudara kandung sehingga terdapat ketegangan di antara mereka. Dan jika hal tersebut tidak diatasi, dapat berakibat fatal bahkan sampai ketika beranjak dewasa. Menurut Boyle pada Patricia et al., jika sibling rivalry tidak diselesaikan sejak awal, akan dapat menimbulkan delayed effect. Lalu, apa sih peran orang tua dalam hal tersebut? Sebenarnya, menurut studi dari Damayanti, ada dua cara nih yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah penyelesaian konflik dengan orientasi komunikasi. Dengan menggunakan metode ini, nantinya anak akan menjadi merasa lebih diterima, dipahami, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu yang kedua adalah penyelesaian konflik dengan orientasi kepatuhan. Dalam hal ini biasanya remaja lebih memilih patuh kepada orang tua, walaupun dalam hatinya tidak setuju dengan hal yang sedang diperdebatkan. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik ini dinilai tidak efektif, karena nantinya akan memberikan dampak negatif pada sang anak, yaitu anak menjadi tidak bisa mengemukakan pendapatnya. Contoh dari kedua penyelesaian konflik tersebut dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika adik melempar remote kepada kakak. Dengan orientasi komunikasi, ibu akan mengkomunikasikan permasalahan dengan adik dan kakak untuk mencari alasan dari masalah tersebut. Atau dengan kata lain, ibu akan berperan sebagai mediator. Sedangkan dengan orientasi kepatuhan, ibu bisa saja langsung memaksa adik untuk meminta maaf kepada kakak tanpa mengetahui alasan dari perilaku tersebut. Maka dari itu, intervensi atau solusi yang dapat dilakukan adalah orang tua dapat merekatkan ikatan dari kakak dan adik, tidak memicu rivalitas, bersikap adil, mengajarkan anak untuk mandiri. Orang tua juga dapat memberikan pengertian pada anak, mendampingi anak ketika sedang terdapat konflik. Orang tua juga dapat memberikan solusi kepada anak dan mengajarkan disiplin pada anak. Nah, sebaiknya orang tua sudah menerapkan intervensi-intervensi tersebut sejak anak masih kecil, karena pada faktanya, konflik antara saudara akan selalu ada sampai anak-anak berada pada tahap perkembangan dewasa, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat membuat anak-anak mengerti bagaimana cara menghindari maupun menghadapi konflik tersebut di kemudian hari. Sekian dari kami, berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.